Yo guys, stop everything that you do right now. Just right now, stop everything. Give me a second. I know you're planning a diet plan. I know you're confused where to start. So you need to watch this video or else everything will be useless and you will regret it. So you better watch this until the end of this video. Halo guys, welcome back to my channel. It's Glenn TV. Buat kalian yang belum tahu aku adalah Glenn Axel. Kalian bisa kepoin Instagramku di sini. Jadi channel ini akan membicarakan mengenai healthy and lifestyle. Dan aku akan berusaha untuk nge-post ini setiap 3 hari sekali mengenai everything about healthy and lifestyle. Jadi, don't forget to subscribe and make sure you hit the bell on, guys. Oh, hai guys, video kali ini akan membahas mengenai beberapa hal. Salah satunya kita akan membahas mengenai perhitungan kalori, lalu mikro dan makronutrien, dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana cara kita membagi makanan ini sesuai dengan perhitungan kalori kita. Stay tune guys sampai selesai. Buat kalian yang belum lihat video pertama, aku saranin kalian buat nonton dulu, karena itu akan membahas mengenai secara umum apa yang kita akan membahas dari awal hingga akhir video ini. Kalau kalian sudah melihat video sebelumnya, let's go for the next step guys. Oke guys, yang terpenting dari semua diet plan adalah menghitung kalori, karena 80% itu dibentuk dari makanan, sedangkan 20% itu terbentuk dari exercise kita. Jadi yang terpenting adalah hitung kalori. Nah, pada dasarnya mau berbagai macam diet seperti paleo diet atau diet keto atau OCD diet atau semua berbagai macam diet itu memerlukan perhitungan kalori. Karena intinya adalah defisit kalori kalau kalian mau menurunkan berat badan dan surplus kalori kalau kalian mau menaikkan berat badan. Apa yang dimaksud dengan defisit kalori? Defisit kalori adalah jumlah kalori yang kalian makan dalam sehari itu lebih rendah daripada jumlah yang harus kalian konsumsi dalam sehari. Sedangkan surplus adalah kebalikan, justru lebih tinggi daripada kalori yang kalian harus konsumsi dalam sehari. Jadi intinya kalau kalian mau kurus, kalian harus defisit kalori. Sedangkan kalau kalian mau menaikkan berat badan, kalian harus surplus kalori. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menghitung jumlah kalori per hari yang kita harus konsumsi? Caranya adalah ini. Oke, kalian bisa lihat, ini adalah cara-caranya. Memang agak ribet dan jangan hiraukan tulisanku. Aku tahu tulisanku sangat bagus karena itu adalah tulisan seorang dokter. Banyak daripada kalian bingung berat badan ideal itu sebenarnya berapa. Nah, cara menghitung berat badan ideal adalah tinggi badan dikurangi 100 dalam kilo dikurangi 10%. Buat laki-laki yang di bawah 160 cm dan perempuan yang di bawah 150 cm, kalian tidak usah mengurangi 10%. Sebagai contoh, tinggiku adalah 170 cm, dikurangi 100 dan dikurangi 10% karena tinggiku lebih dari 160. Didapatkan hasil 63 kilo. Nah, hasil dari ini itu adalah bukan acuan utama karena masih banyak lagi di sana rumus-rumus atau cara lain untuk menentukan berat badan ideal. Nah, hasil 63 ini antara orang A dan orang B ini belum tentu sama karena mereka bisa memiliki komposisi tubuh yang berbeda. Contohnya, orang A ini terlihat kurus karena massa ototnya yang kecil. Sedangkan orang B dengan berat badan 63 bisa terlihat besar karena massa ototnya yang besar juga. Nah, setelah kita tahu berat badan ideal kita, contohnya adalah 63, dan berat badanku sekarang 67, berarti untuk mencapai berat badan ideal, aku harus menurunkan 4 kilo. Jadi aku harus melakukan defisit kalori. Bagaimana contohnya misal berat badanku 60, dan ternyata berat badan idealku adalah 63. Jadi aku harus menaikkan sebanyak 3 kilo. Jadi aku harus melakukan surplus kalori. Sekali lagi aku sampaikan, untuk menentukan berat badan ideal, ada banyak cara. Bisa menggunakan rumus ini, atau juga bisa menggunakan foto. Yang dimaksud dengan foto ini, kadang kita mengabaikan berat badan ideal yang dari rumus, tapi waktu kita lihat di foto, hasilnya sudah cukup memuaskan untuk kita. Jadi, jangan jadikan ini sebagai patokan untuk menentukan berat badan ideal kita. Selanjutnya, kita harus menentukan BMR. Apa itu BMR? BMR adalah kalori yang kita perlukan dalam sehari tanpa kita melakukan apa-apa. Jadi tidak mempengaruhi faktor aktivitas dan lainnya. Nah, untuk menentukan BMR, ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Yang aku baca terdapat Mifflin-Sengor, lalu juga terdapat Katz-McArdie equation, dan juga Harris-Benedict equation. Banyak daripada kalian menggunakan Harris-Benedict. Tapi setelah aku melakukan research, ternyata yang paling akurat adalah
Mifflin-Sengor equation. Jadi rumusnya Mifflin-Sengor adalah 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan dikurangi 5 dikali usia lalu ditambah dengan S. S di sini maksudnya apa? Untuk laki-laki ditambah 5, untuk perempuan dikurangi 161. Sebagai contoh, 10 dikali 68 berat badanku, lalu ditambah 6,25 dikali 170 tinggiku, dikurangi 5 dikali 25 usiaku sekarang, dan ditambah 5 karena aku laki-laki. Jadi hasil yang didapat 1622,5 kilokalori, dan ini per hari, dan ini adalah BMR. Jadi belum dikalikan oleh faktor aktivitas. Untuk menentukan jumlah kalori yang kita perlukan dalam sehari yang dipengaruhi oleh aktivitas dan lain-lainnya adalah DDEE. Jadi rumusnya adalah BMR ini dikalikan oleh faktor aktivitas yang kalian bisa lihat di sini, 1622,5 BMR-nya dikali oleh faktor aktivitas. Karena seminggu aku olahraga 4 kali, jadi harus dikalikan 1,55. Yang didapat di sini adalah 2514 kilokalori. Dan ini adalah jumlah kalori yang kita perlukan dalam sehari yang dipengaruhi oleh berbagai macam aktivitas kita. Oke guys, setelah kalian mendapatkan jumlah kalori per hari yang kalian harus konsumsi, kalian harus menentukan target kalian. Apakah mau maintenance, atau bulking, ataupun cutting. Bulking maksudnya di sini menaikkan berat badan. Cutting adalah menurunkan berat badan. Nah, setelah kalian menentukan tujuan kalian, contohnya di sini aku akan mengambil adalah cutting. Nah, sesuai yang aku bilang tadi, kalau kalian mau menaikkan berat badan, kalian harus surplus kalori. Kalau kalian mau menurunkan, kalian harus defisit kalori. Nah, surplus kalori sama seperti bulking. Di sini kalian harus menambahkan 500 kilokalori atau 20% dari total perharinya. Contohnya di sini adalah 2514 ditambah 20%. Nah, sedangkan kalau cutting, kalian harus defisit kalori. Jadi dari kalori yang kalian harus konsumsi per harinya, 2500 contohnya, kalian kurangi dengan 500 atau kurangi dengan 20%. Sini aku akan mengambil contoh yang cutting. Nah, bisa kalian lihat di sini, setelah aku mengurangi 500, yang didapat adalah 2014 kilokalori per hari. Nah, ini adalah jumlah kalori yang kalian harus konsumsi dalam sehari. Jadi bukan yang ini. Kalau yang ini adalah untuk maintenance. Nah, selanjutnya kalian harus menentukan makro dan mikronutrients. Makronutrien ini terdiri dari protein, dari fat, juga dari karbohidrat. Sedangkan untuk mikronutrien ini terdiri dari vitamin dan mineral. Nah, yang pertama kalian harus menentukan jumlah protein. Karena protein adalah hal yang terpenting, terutama untuk mereka yang mau menaikkan massa otot. Nah, untuk menentukan jumlah protein per hari yang kalian perlu konsumsi, kalian bisa melihat tabel di sini. Sebelum kalian menentukan protein yang kalian perlu konsumsi dalam sehari, kalian harus menentukan Body Mass Index atau BMI dengan rumus berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Setelah kalian mendapatkan BMI, kalian harus mencocokkan dengan tabel ini. Ini penting karena kalian harus mencocokkan untuk menentukan jumlah protein dalam sehari. Contohnya, jika BMI kalian normal seperti aku, maka protein per harinya bisa dikalikan dari range 1,8 sampai 2,7 untuk menurunkan kadar lemak sesuai dengan tabel ini. Oke, sebagai contoh di sini proteinnya aku akan menggunakan 2 karena menurutku 2 ini sudah cukup banyak. 2 dikalikan dengan berat badanku adalah 68 didapatkan 136 dan ini 136 ini dalam bentuk gram. Kita harus mengalihkan dengan 4 untuk menggantikannya menjadi kilokalori. Dikali 4 menjadi 500 menjadi 544 kilokalori. Nah, langkah selanjutnya aku menentukan lemak. Lemak di sini direkomendasikan antara 20 sampai 35%. Tapi di sini aku akan mengambil 20% karena semakin dikit lemaknya semakin bagus. Nah, sebagai contoh, 20% ini dikalikan jumlah kalori per harinya, bukan dikalikan berat badan kita, tapi jumlah kalori per harinya. Didapatkan sekitar 402 kilokalori. Langkah terakhir biasanya aku menentukan karbohidrat. Karbohidrat di sini biasanya menyesuaikan sisa dari kalori yang perlu dikonsumsi. Sebagai contoh, jumlah kalori per harinya kan 2014, maka dikurangi oleh 544 dan dikurangi lagi 402. Maka akan didapatkan hasil karbohidrat yang perlu kita konsumsi dalam sehari, dan itu dalam kilokalori. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita membagi makanan ini sesuai dengan perhitungan yang kita sudah hitung tadi. Jadi sebelum kita lanjut untuk mengambil kesimpulan, pertama-tama kita harus menentukan berat badan ideal kita.
Banyak rumus yang bisa digunakan atau patokan-patokan yang bisa digunakan untuk menentukan berat badan ideal kita. Setelah itu kita menentukan BMR kita. Setelah kita mendapatkan BMR kita menentukan TDEE, jumlah kalori yang perlu dikonsumsi dalam sehari. Lalu kita harus menentukan targetnya, mau cutting atau maintenance atau bulking. Setelah itu kita membagi makro dan mikronutrien sesuai cara yang aku bilang tadi. Oke, sebelum itu aku akan menghapus dulu. Oke guys, kembali ke topik. Jadi sesuai yang kita sudah bahas tadi, contohnya misal kita sehari memerlukan 2400 kalori per harinya. Jadi cara membaginya, contoh pada pagi hari, kita makan satu pisang, ditambah dengan oatmeal 100 gram. Satu pisang ini terdapat 50 kilokalori dan oatmeal 200 kilokalori. Nah, selanjutnya kita siang makan lagi satu mangkok nasi merah. Itu terdapat sekitar 200 kilokalori contohnya. Lalu kita juga makan 100 gram dada ayam, di mana terdapat sekitar 200 kilokalori contohnya ya guys. Nah, total dari ini adalah 650 kalori. Jadi sisanya adalah 2014 ini dikurangi 650 adalah 1364 kilokalori. Nah, sisa dari ini adalah jatah untuk malam hari. Nah, untuk mendapatkan jumlah kalori yang di sini, ini kalian bisa mendapatkannya dari aplikasi Fat Secret, atau yang sering aku gunakan adalah MyFitnessPal, karena biasanya itu lebih lengkap, bukan untuk promosi ya. Nah, tapi biasanya patokanku adalah protein, karena aku utamain protein. Jadi protein itu harus selalu tercukupi dalam sehari, karena dalam sehari aku memerlukan sekitar 136 gram protein, dan dalam 100 gram dada ayam hanya terdapat 30 gram protein. Jadi dalam sehari aku memerlukan sekitar 450 gram dada ayam untuk mencukupi jumlah protein per hariku ini. Dan sisanya untuk lemak dan karbohidrat. Biasanya aku membagi antara dua itu. Nah guys, cukup ribet? Ya memang ribet. Tapi itu hanya di awal aja. Semua memang susah di awalnya, tapi kalau kita sudah terbiasa, pasti lama-lama semuanya jadi gampang. Nah, buat kalian yang sudah menjalani seperti ini lama, tapi masih belum terbiasa, mungkin kalian bisa menggunakan cara lain, yaitu adalah meal plan. Nah, jadi pada meal plan ini, kalian bisa mengatur dalam 1 minggu ke depan, kalian mau makan apa aja. Contoh, pada hari Senin, kalian mau makan pagi hari, makan ini. Lalu pada siang hari, makan ini. Dan malam hari, kalian sudah menentukan juga mau makan apa. Dan jumlah totalnya adalah 2014. Nah, dengan cara ini adalah cara yang tergampang, karena kalian tidak perlu menghitung-hitungnya lagi. Tapi kejelekan dari meal plan ini, kalian bakal cepat bosen. Karena makanan yang kalian konsumsi tiap harinya, makanan yang sama terus-menerus. Nah, aku saranin buat kalian untuk mulai belajar perlahan-lahan dan biasain untuk menghitung dan mencocokkan dengan aplikasi, biar nanti kedepannya kalian gampang. Seperti aku ini, kalau misalnya menentukan makanan, dengan melihat sudah bisa mengkira-kira jumlah makanan itu kalorinya berapa, proteinnya berapa, karbohidratnya berapa, dan lemaknya berapa. Nggak percaya, aku kasih tips paling gampang buat kalian. Menurut pengalamanku, 100 gram dada ayam ini biasanya ukurannya sebesar ukuran tangan kalian ini. Nah, dan 100 gram dada ayam itu pasti kurang lebih sekitar 30 gram protein. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika aku sudah menjalani ini, tapi tetap saja tujuanku tidak tercapai? Nah, kalian tetap tenang saja dan jalani ini selama 2-4 minggu. Misal, contohnya kalian bertujuan untuk menurunkan berat badan. Tapi selama 1 minggu setelah kalian ukur berat badan kalian tetap sama. Nah, itu bisa aja karena massa otot kalian bertambah, karena kalian mengangkat beban, dan lemak kalian yang menurun. Jadi lemaknya turun, tapi massa otot kalian yang bertambah. Jadi kalian harus mencoba ini selama 2-4 minggu. Jika hasilnya tetap sama aja, berarti kalian harus menaikkan defisit kalori kalian. Misalnya menjadi 30%. Kalian juga bisa melakukan dengan cara lain, yaitu meningkatkan kalori out kalian. Defisit dan surplus kalori ini adalah kalori in kalian. Sedangkan kalori out kalian adalah contohnya misalnya olahraga. Kalian bisa meningkatkan frekuensi olahraga kalian. Contohnya dalam seminggu kalian berolahraga sebanyak 6-7 kali.
Atau kalian juga bisa meningkatkan intensitas olahraganya jadi lebih berat. Nah, selanjutnya banyak daripada kalian juga menanyakan, bagaimana jika tanpa disadari jumlah kalorinya melebihi dari jumlah konsumsi perharinya? Kalian tetap tenang saja karena kalian bisa menggantinya dengan besok. Besoknya kalian bisa meningkatkan defisit kalori kalian lebih banyak lagi untuk mengganti hari sebelumnya. Atau kalian juga bisa menggantinya dengan menambahkan jumlah kalori outnya, seperti olahraganya ditambahkan lagi. Contohnya, misal pada malam hari kalian baru sadar kalau jumlah kalorinya melebihi 200 kilokalori. Kalian bisa menggantinya dengan berolahraga pada malam hari untuk membakar kalori yang kelebihan itu. Oke guys, jadi ini adalah gambaran kurang lebih bagaimana cara kalian memulai suatu diet atau memulai diet plan. Selanjutnya, kalian harus mempraktekkannya. Jangan kalian cuma hitung-hitung, sudah mendapatkan angka-angkanya, sudah susah payah, tapi kalian tidak mempraktekkannya. Karena yang terpenting adalah prakteknya, bukan teorinya. Lakukanlah semua yang aku bilang dari awal video hingga akhir video ini untuk mencapai body goals kalian. Karena untuk mencapai body goals yang kita inginkan, 80% itu terbentuk dari cara kita makan, sedangkan 20% sisanya terbentuk dari olahraga dan cara kita beristirahat yang akan aku tunjukkan di video selanjutnya. Oke guys, di video selanjutnya kita akan membahas lebih mengenai olahraga. Olahraga apa yang sering digunakan untuk membakar lemak dan membesarkan otot. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai bagaimana cara beristirahat yang baik dan benar dan membentuk rutinitas yang baik untuk mencapai body goals yang kita inginkan. So guys, thank you for watching this video and don't forget to subscribe and make sure you hit the bell on supaya kalian tidak ketinggalan video yang akan diupload. See you guys in the next video. Bye bye.